Selama ya NPM 2151030213 Akuntansi Syariah F. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fresya Destianggraini dengan NPM 215103064 dari kelas F. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam produksi. Apa sih etika dalam produksi itu? Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih berproduksi dalam ekonomi Islam? Berproduksi dalam ekonomi Islam adalah dengan cara dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezoliman. Dan ketiga, larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Dan keempat, harus memelihara lingkungan. Yang kedua, ada etika dalam konsumsi. Etika dalam konsumsi adalah memperhatikan prioritas kebutuhan mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi halal lagi baik, mengutamakan nilai maslahah serta kesederhanaan atau tidak israf. Konsumsi diatur dalam etika bisnis dalam Islam. Mengapa? Agar seseorang itu berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya itu, maka kesejahteraan akan mengalami sebuah kegagalan. Etika Islam dalam konsumsi ada tauhid atau kesatuan, unity. Konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah. Dan kedua, ada adil atau keadilan, equilibrium. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai syariah sehingga mendapatkan keuntungan material juga sekaligus merasakan kepuasan secara spiritual. Dan ada yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah. Dan yang keempat ada amanah atau pertanggungjawaban. Yang terakhir ada halal. C. Etika bisnis dalam distribusi. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ihtikar. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan jasa. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu satu, prinsip syariat dalam bertindak sebagai konsumen. Ada rambu-rambu yang harus dijaga yang berkenaan dengan halal dan haram yang dapat dilihat dari komposisi serta prosesnya. 2. Prinsip keseimbangan dalam konsumsi adalah berusaha bersikap imbang dalam hal pengeluaran serta pemasukan. Faktor utama yang membuat industri halal terus beranjak adalah jumlah penduduk muslim dunia yang bertumbuh dengan sangat cepat. Lonjakan permintaan produk halal menjadi booming di antara tahun 2015, di mana saat itu menurut Pew Research Center, populasi muslim di dunia tahun 2015 mencapai 1,8 miliar jiwa atau setara dengan 24,1% penduduk dunia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan penduduk muslim sebesar 2,9%, padahal penduduk non-muslim hanya bertumbuh sekitar 2,2% saja.
Pertumbuhan penduduk ini disertai dengan kesadaran mereka untuk mengonsumsi produk-produk halal. Pertumbuhan tren industri halal didukung oleh banyak faktor. Misalnya, dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan sekali dalam mengedukasi demand dan supplier untuk penyediaan industri berbasis halal. Beberapa negara non-muslim bahkan tengah berkampanye untuk mendukung laju industri halal demi membuka ceruk konsumen baru dari negara-negara muslim. Nah, di beberapa negara sudah mengembangkan produk halal, salah satunya Indonesia. Indonesia ini sebagai penguat rantai-rantai halal telah dirilis dan dipaparkan dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020, yang dimana di dalamnya ini memuat beberapa klaster nilai halal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada klaster makanan dan minuman halal. Yang kedua, ada klaster fashion muslim. Yang ketiga, ada klaster pariwisata halal. Yang keempat, ada klaster media dan rekreasi halal. Yang kelima, ada klaster farmasi dan kosmetik halal. Yang keenam, ada klaster terbarukan. Yang ketujuh, ada klaster Islamic Finance.